Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pertandingan berikutnya tidak melibatkan Hao Shen, jadi Hao Shen bilang pada Han Yu untuk memakai pelindung cahaya membantu memulihkan tim. Tak seorang pun yang menyadari hal itu, jadi bola cahaya emas yang muncul pada punggung Cai Er, Wang Yuan dan Lin Xin secara bertahap memulihkan energi mereka dengan sangat cepat. Meskipun itu terkesan agak curang, tapi mereka harus maju jauh di dalam turnamen. Dengan begini mereka bisa memiliki wewenang dan dukungan lebih banyak setelah selesainya turnamen. Seketika wasit menyatakan babak berikutnya Long Hao Shen melawan penyihir elemen bumi. Akhirnya, Long Hao Shen naik ke atas panggung tanpa perlu cahaya seleksi, memasuki lapangan bersama penyihir itu. Dengan hasil mereka, penampilan tim secercah cahaya harapan di panggung individu sudah mencapai tahap yang tidak dapat diganggu-gugat. Ksatria terakhir itu, yang sangat dekat dengan batasnya, hampir pingsan langsung setelah keluar dari panggung. Dengan tim secercah cahaya harapan memiliki 3 anggota yang memenuhi syarat, mereka sangat mungkin akan menariknya, yang akan cukup menjamin mereka 1 kursi di 3 besar. Meskipun Li Zhengzi memberikan segalanya dalam memulihkan energi spiritualnya, konsumsi sebelumnya cukup besar. Bahkan jika dia berhasil mencapai 3 besar, tim secercah cahaya harapan akan sangat mungkin mengambil kursi terakhir, meskipun ini terutama akan tergantung pada pertandingan yang satu ini. Semua tahu bahwa Long Hao Shen adalah kapten mereka serta anggota terkuat. Mengesampingkan peluang kemenangannya yang lebih tinggi, jika dia tersingkir dalam pertandingan ini, penyihir ini pasti juga tidak akan mudah. Jika tim secercah cahaya harapan harus mengambil 2 dari 3 kursi teratas, 2 anggota mereka dapat menolak turnamen 3 orang terakhir, sehingga mereka dapat dianggap sebagai juara terakhir kompetisi individu. Oleh karena itu pada titik ini, tim secercah cahaya harapan sudah berada dalam posisi yang cukup aman. Long Hao Shen dengan tenang menghadapi penyihir di depannya. Keduanya bertukar pandang penuh tekad, sebelum pertandingan final antara 12 besar dimulai. Long Hao Shen tidak segera menggunakan medan Dewa Cahaya kali ini. Melangkah maju, 6 sayap di punggungnya berkedip dan mengepak saat tubuhnya melesat ke depan seperti garis cahaya. Kilatan petir. Heksagram emas perlahan memanjang dari tempatnya berada, unikorn ilahi perlahan muncul di belakang Long Hao Shen menggoyangkan sayapnya untuk mengangkat dirinya tinggi-tinggi di udara. Long Hao Shen telah mewujudkan sepasang pedang berat melalui energi spiritual, meluncurkan serangan silang ke lawan. Penyihir bumi tidak panik sedikit pun, tangannya membentuk gerakan di depan dadanya. Segera, Long Hao Shen merasakan tubuhnya tenggelam, kecepatannya turun drastis. Itu adalah teknik gravitasi. Sementara itu, penyihir bumi mengarahkan serangan telapak tangan yang jauh untuk menyambut Hao Shen yang jauh, seperti seorang pejuang. Adegan menakutkan muncul, sebuah batu besar setinggi lebih dari 20 meter tiba-tiba muncul di udara dalam perjalanannya untuk bertabrakan dengan Long Hao Shen. Serangan pedang silang mendarat dengan keras di batu besar itu, saat tubuh Long Hao Shen menegang. Di semua mata, Long Hao Shen seharusnya bisa menghindar. Meskipun datang tiba-tiba, batu besar itu benar-benar menjulang tinggi dan tebal. Bentrokan bukanlah solusi yang baik. Dan, menyingkir saja tampaknya cukup, karena batu besar-besar itu tidak akan banyak berguna. Tapi Hao Shen tidak melakukannya. Tubuhnya melintas untuk menyerang batu besar. Segera, itu berhenti di udara. Penyihir bumi kedinginan, mengetahui bahwa lawan telah melihat melalui mantranya. Dia sebenarnya ingin Long Hao Shen menghindar, karena batu besar ini hanyalah dukungan untuk meluncurkan teknik gravitasi yang kuat. Tetapi dengan langsung menyerang batu besar, dia tampak memotong langkah berikut itu. Penyihir bumi bernyanyi dengan cepat, batu besar itu hanya terhenti selama 3 detik, dan suara ledakan yang memekakkan telinga mengikuti.
Batu yang tak terhitung jumlahnya berceceran ke segala arah saat niat pedang yang menjulang tinggi muncul di udara. Mengandalkannya, Long Hao Shen dengan paksa menghancurkan batu besar ini, dan saat berikutnya, menyerang langsung ke arah penyihir. 6 sayapnya memberinya kecepatan yang sangat besar. Selain itu, dia mendapat bantuan dari gerakan kilat, jadi penyihir bumi tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Dalam hal ini, dia mungkin juga tidak mencoba. Sebuah penghalang transparan mengelilingi tubuhnya, yang, ketika dikejutkan oleh sepasang pedang Long Hao Shen yang terwujud dari energi spiritual, menghasilkan serangkaian suara berderak nyaring. Tapi penghalang itu masih tidak bergerak dan tidak memiliki jejak kerusakan yang terlihat. Pertahanan yang hebat. Jika seseorang memperhatikan, dia akan menyadari bahwa penghalang transparan itu tidak seperti penghalang sihir biasa. Tampaknya memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya, yang menghasilkan kecemerlangan cerah di bawah pencahayaan sinar matahari dengan cara yang sama sebagai berlian yang dipoles. Perisai permata surga, salah satu mantra pertahanan elemen tanah yang paling kuat. Long Hao Shen didorong mundur tetapi tidak berkecil hati. Unikorn ilahi di belakangnya telah menyusul, dan cahaya ilahi keluar dari tanduknya, menyinari tubuh Long Hao Shen dan menerangi tubuhnya dalam cahaya warna-warni. Niat pedang yang deras sekali lagi meledak dari Long Hao Shen, ekspresi parah di wajahnya. Pedangnya yang berat bersatu di atas kepalanya, turun dalam sekejap. Halasi kuning duniawi muncul kali ini dari bawah penyihir bumi. Penyihir bumi kelas ilahi ini benar-benar memiliki pencapaian besar dalam pertahanan, lingkaran kuning itu benar-benar memperluas cakupan perisai permata surga. Long Hao Shen diusir dengan pedangnya, dan meskipun retakan telah muncul di perisai permata surga, itu dengan cepat dipulihkan oleh halasi kuning di dalamnya. Pertahanan yang hebat. Long Hao Shen terkejut. Dalam aspek pertahanan, penyihir bumi ini mungkin tidak kalah dengan perisai tertinggi kuil ksatria itu. Jantung keabadian berdenyut dengan keras. Mendengar penyihir bumi ini masih terus melantunkan mantra, Long Hao Shen tetap tenang, diam-diam melepaskan halasi emas. Medan Dewa Cahaya akhirnya muncul, dan tidak hanya itu, tetapi tepat setelah muncul mulai menampilkan fenomena yang terkait dengan pelepasan teknik medan. Raut wajah penyihir bumi berubah, tetapi mantranya tetap tidak berubah, halasi kuning di bawah kakinya hanya tumbuh lebih intens. Medannya bernama solidifikasi, nama yang terdengar sederhana, tetapi itu benar-benar memperkuat mantra buminya dengan pertahanan yang sangat hebat. Ketika muda, ia dikenal dengan gelar perisai kura-kura, nomor 1 mutlak dalam hal pertahanan dari seluruh kuil penyihir. Bahkan Li Zengzi perlu mengeluarkan banyak kekuatan sihir untuk mengalahkannya, mengandalkan perbedaan kultivasi untuk memenangkan pertandingan. Li Zengzi telah memberinya instruksi langsung tentang bagaimana menghadapi situasi sebelum naik ke atas panggung. Bagi penyihir bumi ini untuk mengalahkan Long Hao Shen dengan serangannya akan sangat sulit, jadi Li Zengzi menyarankan dia melelahkan Long Hao Shen, yang pasti akan mencoba mencapai kemenangan cepat dan dengan demikian menggunakan banyak kekuatan medannya. Kemudian dia harus mencari kesempatan di tengah kemacetan. Bahkan jika dia akhirnya dikalahkan oleh Long Hao Shen, dengan begitu dia pasti akan menghabiskan banyak energi spiritualnya, sehingga meningkatkan peluang Li Zengzi di sisa kompetisi untuk melawannya. Meskipun Li Zengzi tahu bahwa jika tim secercah cahaya harapan memperoleh 2 tempat di 3 besar, kemungkinan besar tidak akan ada juara terakhir yang ditunjuk, dia masih berjuang untuk kemenangan dengan maksimal. Di matanya, meskipun medan cahaya benar-benar aneh, dia sudah terlalu terkuras, sehingga hanya Long Hao Shen saja yang benar-benar bisa menjadi ancaman baginya. Serangan tebasan melodi ilahi Long Hao Shen telah diluncurkan 2 kali, ukurannya jelas lebih kecil dari yang pertama kali, bukti bahwa energi spiritualnya belum terisi penuh. Ketika serangan tebasan melodi ilahi dan perisai permata surga bertabrakan, itu segera datang kebentrokan antara serangan terkuat dan pertahanan terbesar.
Suara gerindra yang menusuk telinga segera keluar ke telinga semua orang. Itu benar-benar suara yang tidak menyenangkan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bentrokan antara dua teknik hebat di tengah sihir dan gemetar. Serangan tebasan melodi ilahi perlahan-lahan memotong jalannya, tetapi maju sangat lambat. Semua dapat melihat bahwa kedua belah pihak memiliki energi spiritual mereka yang sangat terkuras. Mantra penyihir bumi menjadi semakin cepat. Sebagai salah satu penyihir teratas dari kuil penyihir, dia tidak mau menerima pukulan pasif di depan anak muda seperti itu. Itu adalah seseorang yang posisinya cukup tinggi daripada Lin Chen di kuil penyihir. Lingkaran kuning pekat dari perisai permata surga berangsur-angsur berubah menjadi berlumpur, karena esensi bumi yang mengerikan berada di tengah-tengah dikompresi dan terakumulasi, kemungkinan akan meledak kapan saja. Tapi Long Hao Shen sepertinya mengabaikan itu. Dengan dorongan unikon ilahi, serangan tebasan melodi ilahinya hanya tumbuh semakin kuat. Perisai permata sudah memiliki lubang kecil di tengah-tengahnya, dan serangan tebasan melodi ilahi hanya terus mendorong. Pada tingkat ini, dia akan membutuhkan waktu paling lama mungkin 2 menit untuk mencapai kemenangan melawan penyihir bumi ini. Akhirnya, inkarnasi penyihir bumi selesai. Jika dia telah memberikan semua yang dia miliki dalam pertahanan, serangan tebasan melodi ilahi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menembus pertahanannya, tetapi hanya untuk mempertahankan serangan teknik medannya, pengeluaran energi spiritual Long Hao Shen sangat besar. Dia harus bertahan selama mungkin, sehingga bahkan jika Long Hao Shen akhirnya mencapai kemenangan, dia tidak akan memiliki banyak energi spiritual yang tersisa. Tapi penyihir bumi ini tidak mau. Setelah berhasil sejauh ini, siapa yang akan melepaskan kesempatan untuk meraih kemenangan? Jadi dia memilih untuk meluncurkan serangan terkuatnya, akhirnya siap. Sosok mini yang terbuat dari esensi tanah yang berkilauan muncul, segera mengebor ke tanah. Pada saat muncul kembali, itu telah menjadi bentuk raksasa esensi bumi setinggi lebih dari 10 meter. Yang mengejutkan, tubuhnya bergabung dengan perisai permata surga, seolah-olah terbuat dari berlian. Muncul dan bergabung dengan tinjunya, dia mengirimnya menghancurkan Long Hao Shen. Setelah kemunculannya, esensi bumi di dalam penghalang internal stadion telah meningkat secara dramatis. Seperti itu, dia dengan gesit mendarat, bergeser cukup untuk menghindari potongan horizontal dari serangan tebasan melodi ilahi. Sudut mulut Long Hao Shen menelusuri senyum tipis. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Jika lawan hanya bertahan menggunakan penghalang medannya, tidak akan ada lagi yang bisa dilakukan selain menghancurkannya perlahan. Tetapi hal-hal tidak sama dengan lawan yang menggunakan mantra terlarang yang kuat ini. Cahaya keemasan keunguan melintas di mata Long Hao Shen, dan saat berikutnya, sosok besar terbentuk tepat di atasnya. Ekornya diayunkan seperti palu, dengan keras mencambuk sosok besar elemental bumi. Sementara itu, lingkaran cahaya 6 warna berkobar. 6 elemen esensi gangguan. Sosok besar elemental bumi dapat dikategorikan sebagai eksistensi yang mencapai tingkat mantra terlarang, namun dikirim terbang oleh pukulan berat itu. Lebih mengerikan lagi, ketika halasi 6 warna itu menyebar, perubahan terjadi pada sosok besar elemental bumi dan perisai penyihir. Semua esensi bumi berdenyut kacau di seluruh esensi kekacauan. Meski begitu, penyihir bumi di sisi lain dipaksa mundur. Awalnya, ketika direduksi menjadi keadaan pertahanan pasif oleh serangan tebasan melodi ilahi Long Hao Shen, dia berharap untuk mengandalkan sosok besar elemental bumi untuk membalikkan situasi. Tetapi siapa yang bisa berharap bahwa tidak hanya situasinya tidak terbalik, tetapi lebih jauh lagi, dia sekarang harus menderita serangan dari esensi kekacauan 6 elemen. Serangan tebasan melodi ilahi juga agak terpengaruh, tetapi teknik medan itu memiliki level yang lebih tinggi, dan selanjutnya menggunakan cahaya Long Hao Shen yang sangat murni, oleh karena itu kurang terpengaruh daripada lawannya. Crack! Perisai permata surga hancur berkeping-keping,
serangan tebasan melodi ilahi sekarang tampak akan memotong penyihir elemen bumi itu. Penyihir bumi ini terus tampil luar biasa. Dalam kilatan cahaya putih, sosok besar elemental bumi menggeser posisinya, tiba di depannya, dan memblokir serangan tebasan melodi ilahi di tengah jalan. Namun, medan penyihir bumi terkoyak di samping perisai permatanya. Bagaimana itu bisa pulih secara instan? Sosok besar elemental bumi memiliki luka besar, elemen tanah telah berceceran di depan kekuatan pemotongan serangan tebasan melodi ilahi yang menakutkan. Tubuh yang awalnya sudah penuh retakan hampir terbelah dua. Setelah serangan tebasan melodi ilahi menghilang, Long Hao Shen mengayunkan pedangnya ke udara sekali lagi. Kali ini, tubuhnya dikelilingi oleh kilau keemasan keunguan yang intens. Niat pedang dan jiwa pedang digunakan secara harmonis, dengan kekuatan garis keturunan Hao Iwe ditambahkan ke dalamnya. Cahaya pedang emas keunguan terjadi di langit, masuk ke luka besar sosok elemental bumi. Dalam kilatan cahaya kuning, tubuh penyihir bumi melintas untuk menghindari dijatuhkan di samping pemanggilannya. Sosok besar elemental bumi sangat kuat secara pertahanan, tetapi meskipun memiliki pertahanan yang hebat, pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan perisai permata surga yang diuntungkan dari dukungan medan. Tubuh besar itu hancur, menabrak tanah. Hao Iwe muncul di depannya sekali lagi, menyapu ekornya untuk langsung menghancurkan sosok besar elemental bumi menjadi dua, mengirim pecahan terbang. Pada saat yang sama, keenam kepala meraung, tanpa terkendali meluncurkan 6 serangan ke penyihir bumi. Penyihir bumi sudah cukup panik. Perisai permata surga tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu, karena dia harus menghadapi serangan Hao Yue, dia hanya mampu meluncurkan serangkaian penghalang bumi tingkat rendah. Pertempuran telah mencapai titik ini, hasilnya sudah tanpa ketegangan. Sosok Long Hao Shen melintas, dan dia muncul di belakang penyihir. Penghalang tingkat rendah ini tidak dapat menahannya dengan mudah. Menambahkan serangan Hao Yue dari sisi lain, hanya butuh 1 menit bagi penyihir bumi ini untuk memilih menyerah. Seketika penyihir bumi dengan keras mengatakan, "Berhenti, jangan serang lagi, aku menyerah." Wasit pun menyatakan, babak kelima diungguli oleh tim Secercah Cahaya Harapan dengan lolosnya 4 peserta. Pemenangnya Long Hao Shen. Pada titik ini, tim Secercah Cahaya Harapan memiliki keunggulan penuh dalam kompetisi individu ini. Mereka pada dasarnya hanya memiliki 1 putaran tersisa, meskipun ksatria lain telah berhasil mencapai 6 besar, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Jadi masalah terakhir adalah untuk melihat apakah Li Zhengzi akan berhasil mencapai 3 besar. Di babak kelima, setiap pemenang bisa mendapatkan 16 poin, sehingga menyebabkan variasi besar dalam total poin. Tim Secercah Cahaya Harapan memiliki 4 anggota yang lolos dari babak kelima, menjadikan mereka total 64 poin. Menambahkan itu ke 96 poin mereka sebelumnya, mereka memiliki total 160 poin. Anggota yang memenuhi syarat kuil ksatria dan kuil penyihir membawa mereka masing-masing ke 105 dan 98 total poin, peringkat kedua dan ketiga. Total poin 3 kuil lainnya tetap sama, 58 untuk kuil jiwa, 34 untuk kuil assassin dan 24 untuk kuil pejuang. Pada titik ini, tim Secercah Cahaya Harapan sudah memimpin dengan margin poin yang lebar, tidak meninggalkan ketegangan bagi siapa yang akan menjadi juara kompetisi individu. Sebelum turnamen ini, tidak ada yang bisa mengharapkan kompetisi individu berakhir dengan hasil seperti itu. Tidak pernah ada satu kuil suci pun yang menunjukkan hasil yang begitu mengesankan dalam semua turnamen kuil suci sebelumnya. Yang pasti, keberuntungan memiliki perannya untuk hasil ini, selain bantuan rahasia dari kuil ksatria yang mereka manfaatkan. Tetapi tanpa kekuatan yang cukup, tidak mungkin mereka berhasil sejauh ini. Di antara keempatnya, 3 memiliki medan mereka sendiri, dan 1 telah melenyapkan lawan yang menggunakan medan. Baik itu dalam teknik, strategi, atau kekuatan,
tim secercah cahaya harapan sepenuhnya layak untuk menyebut diri mereka sebagai pasukan pemburu iblis bergelar. Ronde ke-6, mulai. Suara Chen Zidian masih penuh keagungan, saat babak peringkat akhir untuk kompetisi individu dimulai. Long Hao Shen segera kembali ke ruang tunggu setelah akhir pertandingannya. Yang paling tidak dia inginkan adalah berada di pertandingan pertama. Selama dia tidak akan menjadi yang pertama, dia akan punya waktu untuk pulih, karena pemulihan yang tangguh dari jantung keabadian, yang membuatnya percaya diri pada aspek ini. Tidak diketahui apakah cahaya seleksi memiliki keinginannya sendiri untuk membuat hal-hal seperti itu, tetapi cahaya pertamanya menyala pada Long Hao Shen, sementara yang lain secara akurat menerangi tubuh Li Zengzi kepala kuil penyihir. Ketika dua lampu seleksi telah diselesaikan, seluruh stadion besar aliansi tampak dalam kekacauan total. Pertandingan pertama babak ke-6 secara tak terduga Long Hao Shen akan melawan Li Zengzi pemimpin kuil penyihir yang merupakan lawan terkuat yang tersisa. Apakah